Halo, perkenalkan nama saya Ananta Adela Nisa. Halo, perkenalkan saya Putri Lydia Monatia Setia. Halo, perkenalkan nama saya Mutia Kacara Mandini. Halo, perkenalkan nama saya JVR Syahanan Putra. Oke, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai sistem penyimpanan arsip. Pentingnya arsip bagi kemaslahatan seluruh bangsa Indonesia sehingga negara melalui Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan khususnya Pasal 9 Ayat 3 telah mengamanatkan kepada seluruh pencipta arsip untuk melaksanakan pengelolaan arsip dinamis yang meliputi arsip vital, arsip terjaga, arsip aktif, dan arsip inaktif. Pengertian sistem penyimpanan arsip menurut Sugiarto dan Wahyono adalah sistem yang dipergunakan pada penyimpanan dokumen agar kemudahan kerja penyimpanan dapat diciptakan dan penemuan dokumen yang sudah disimpan dapat dilakukan dengan cepat bila mana dokumen tersebut sewaktu-waktu dibutuhkan. Tujuan pengelolaan arsip: yang pertama, menjaga arsip tetap baik dan aman. Kedua, menghemat tempat penyimpanan dan menjaga kerahasiaan. Yang ketiga, mempermudah pencarian arsip ditemukan dengan cepat dan tepat hingga menghemat waktu maupun tenaga. Yang keempat, dapat dilakukan penyusutan. Yang kelima, menjaga arsip penting dan terselamatkannya arsip statis sebagai memori dan bukti sejarah. Terdapat 6 sistem pengarsipan. Yang pertama, sistem abjad adalah sistem penyimpanan dokumen yang berdasarkan susunan huruf abjad, menyusun nama dalam urutan mulai dari huruf A sampai huruf Z. Terdapat keuntungan dari sistem penyimpanan abjad. Pertama adalah pemahaman serta kegiatannya mudah dan sederhana. Kedua, dokumen yang berasal dari satu nama individu dan nama badan yang sama akan berkelompok menjadi satu. Yang ketiga adalah surat masuk dan pertinggal dari surat keluar disimpan dan bersebelahan dalam satu map. Terdapat juga kerugian dari sistem penyimpanan abjad. Yang pertama adalah pencarian dokumen untuk nama orang tidak dapat dilakukan melalui bagian nama. Yang lain seperti nama depan atau panggilan tetapi harus melalui belakang atau disebut dengan last name. Yang kedua adalah surat atau dokumen-dokumen yang ada hubungan satu nama lain tapi akan berbeda nama pengirimnya terletak di dalam penyimpanannya. Yang selanjutnya adalah sistem geografis atau lebih dikenal dengan sistem wilayah atau lokasi. Adalah sistem penyimpanan dokumen berdasarkan pengelompokan wilayah atau daerah. Terdapat juga kelebihan di dalam sistem geografis. Yang pertama adalah mudah dan cepat dalam penemuan bila nama tempat telah diketahui. Yang kedua merupakan suatu tindakan penyimpanan secara langsung tanpa adanya rujukan atau bantuan indeks. Kerugian dari sistem penyimpanan geografis yang pertama adalah kemungkinan terdapat kesalahan bila tidak mempunyai pengaturan yang cukup tentang pembagian wilayah. Yang kedua adalah diperlukan indeks yang tepat dan teliti, diperlukan kerja tambahan karena pemakai harus menyusun dua berkas, yaitu berkas berdasarkan geografis dan berkas berdasarkan abjad untuk indeks. Yang ketiga adalah bila terjadi alamat ganda diperlukan petunjuk silang. Sedangkan yang keempat adalah untuk mendapatkan hasil yang terbaik, sistem geografis dapat digabungkan dengan sistem alfabetis atau numerik. Yang ketiga adalah sistem subjek atau sistem penyimpanan dokumen yang berdasarkan kepada pokok masalah surat, isi dokumen, dan kepentingan dokumen dari yang bersangkutan. Keuntungan dari sistem penyimpanan subjek adalah pertama, penghematan waktu pencarian dokumen karena semua hal yang menyangkut sebuah permasalahan terdapat dalam satu tempat penyimpanan. Yang kedua adalah dokumen subjek dapat diperluas dengan mudah dengan cara menyisipkan subjek baru ataupun menambahkan sub-subjek pada subjek utama. Yang selanjutnya adalah kerugian dari sistem subjek. Pertama, ada kecenderungan daftar subjek atau daftar klasifikasi tumbuh tak terkendali. Yang kedua adalah penyimpanan berdasarkan subjek tidak akan efektif bila istilah yang digunakan tidak dibatasi. Yang ketiga, pengembangan atau perluasan daftar klasifikasi memerlukan bantuan analisis arsip yang berpengalaman. Yang keempat, diperlukan petunjuk silang yang memadai untuk menyatukan berbagai subjek dan informasi yang terkait. Yang kelima atau yang terakhir, sering terjadi penggunaan nama seseorang untuk daftar subjek sehingga hal itu dapat mempersulit penemuan arsip.
Yang keempat itu ada sistem nomor numerical filling system. Sistem penyimpanan dokumen yang berdasarkan kode nomor tertentu sebagai pengganti dari nama orang atau nama badan. Dalam sistem nomor ini terdapat beberapa variasi. Yang pertama itu ada sistem desimal Dewey, sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip berdasarkan nomor klasifikasi desimal Dewey. Yang kedua itu ada sistem terminal digit, sistem kearsipan yang memakai nomor urut terakhir dalam buku arsip. Yang ketiga itu ada sistem middle digit, sistem kearsipan yang memakai nomor urut tengah dalam buku arsip. Yang keempat itu ada sistem sumdex, yang kelima ada sistem duplex numeric, dan yang keenam itu ada sistem straight numerics. Sistem nomor ini yang umumnya digunakan adalah sistem nomor desimal Dewey, decimal Dewey Classification atau Universal Decimal Classification atau UDC. Adapun keuntungan dari sistem penyimpanan nomor. Yang pertama itu adalah teliti karena penggunaan nomor tidak mungkin adanya nomor ganda. Yang kedua, kode nomor dapat disampaikan untuk semua unit kerja. Yang ketiga, perluasan nomor tidak terbatas. Yang keempat, penunjuk silang disusun bersama-sama dengan indeks. Dan yang kelima, indeks memuat seluruh nama korespondens. Adapun kerugian dari sistem penyimpanan nomor. Yang pertama, kearsipan tidak langsung karena untuk dapat menemukan dokumen diperlukan alat bantu berupa indeks nomor. Yang kedua, itu untuk map campuran diperlukan file sendiri. Yang ketiga, itu indeks yang disusun alfabetis harus mengikuti ketentuan peraturan mengindeks. Yang keempat, itu adalah biaya agak tinggi karena harus menyediakan beberapa perlengkapan yang dibutuhkan dalam sistem ini. Yang kelima itu ada sistem kronologi atau chronological filling system, merupakan sistem penyimpanan didasarkan pada urutan waktu, tanggal, bulan, tahun, dekade, ataupun abad. Keuntungan dari sistem penyimpanan kronologi ini, yang pertama itu mudah dalam pelaksanaannya, kedua itu susunan dan urutan guide yang sederhana, yang ketiga itu cocok untuk klasifikasi menyeluruh dan berkelanjutan. Tentunya adapun kerugian dari sistem penyimpanan kronologi. Yang pertama itu hanya bermanfaat untuk organisasi yang relatif kecil dengan jumlah dokumen yang tidak banyak. Yang kedua itu tidak berguna apabila tanggal, bulan, tahun sebuah dokumen tidak diketahui. Yang ketiga, surat masuk dan surat keluar akan terpisah penyimpanannya. Dan yang terakhir itu ada sistem warna. Penggunaan warna sebagai dasar penyimpanan dokumen sebenarnya hanya penggunaan simbol atau tanda untuk mempermudah pengelompokan dan pencarian dokumen. Sehingga penggunaan warna bukan sesuatu yang utama, melakukan hanya membantu dalam penataan dari dokumen tersebut. Prosedur penyimpanan arsip menurut Amsyah. Prosedur penyimpanan adalah langkah-langkah pekerjaan yang dilakukan sehubungan dengan akan disimpannya suatu warkat. Ada dua macam penyimpanan. Yang pertama, penyimpanan sementara atau file pending atau file sebelum suatu warkat selesai diproses. Yang kedua, yaitu penyimpanan tetap atau permanent file, adalah suatu dokumen yang volumenya banyak dan dikerjakan oleh beberapa orang, di mana surat yang akan disimpan berjalan dari satu tangan ke tangan yang lain. Langkah-langkah prosedur penyimpanan ada beberapa. Yang pertama, langkah pertama yaitu pemeriksaan. Langkah ini merupakan langkah persiapan menyimpan warkat dengan cara memeriksa setiap lembar warkat untuk memperoleh kepastian bahwa warkat yang bersangkutan memang sudah siap untuk disimpan. Yang kedua yaitu mengindeks, merupakan pekerjaan menentukan pada nama apa atau subjek apa atau kata tangkap lainnya surat akan disimpan. Yang ketiga yaitu memberi tanda. Langkah ini sering disebut pengkodean. Dilakukan secara sederhana, yaitu dengan memberi tanda garis atau lingkaran dengan warna mencolok pada kata tangkap yang sudah ditentukan pada langkah pekerjaan mengindeks. Yang keempat yaitu menyortir, pengelompokan warkat-warkat untuk persiapan ke langkah terakhir yaitu penyimpanan. Dan yang terakhir yaitu menyimpan, yaitu menempatkan dokumen sesuai dengan sistem penyimpanan dan peralatan yang digunakan.